Ratusan orang rela berdesakan hingga saling dorong demi membeli minyak goreng murah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga bahkan terjepit di tembok dan pagar besi. Menghadapi kerumunan, petugas Satpol PP kewalahan mengatur warga yang takut tidak kebagian kupon untuk membeli minyak goreng murah. Aduh, lihat misalnya antri yang banyak sekali. Udah serasakan tadi? Iya. Dulu tidak pakai pakai jarak. Berapa jarak Bu? Berapa lama tadi kita? Berapa lama kita? Hampir 1 jam di situ berdiri. Hampir 1 jam ya? Iya. Sesuai dengan ini kan kita libatkan ini distributornya. Jadi kita senantiasa dari Dinas Perdagangan cuma memfasilitasi. Itu saya tujuan untuk fasilitasi dari distributor. Jadi orangnya distributor yang langsung adakan ini. Dalam operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan di kantor Camat Manggala, petugas menyiapkan 2.000 minyak goreng kemasan 900 ml. Setiap warga hanya bisa membeli 2 bungkus seharga Rp25.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mengharapkan keuntungan besar, seorang pria di Lebak, Banten nekat menimbun minyak goreng di dalam rumahnya. Tak tanggung-tanggung, pelaku menimbun minyak goreng hingga sebanyak 24 ton. Polres Lebak, Banten berhasil mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah rumah. Lokasi penimbunan minyak goreng tersebut berada di Jalan Raya Petir, Desa Cempaka, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Saat petugas mendatangi lokasi, ditemukan seorang sopir dan pemilik barang sedang menurunkan kardus berisi minyak goreng ke dalam gudang. Setelah dicek, ternyata tidak memiliki perizinan usaha yang lengkap. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut diketahui jumlah barang bukti minyak goreng yang disita sebanyak 24.000 liter. Bapak Kapolda Banten memerintahkan untuk dilakukan penegakan hukum terhadap spekulan-spekulan tersebut. Dan ini merupakan pengungkapan kedua setelah Polres Serang Kota melakukan pengungkapan penimbunan 9.600 liter di perumahan Bumi Serang Damai. Pelaku terancam pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sidak pasokan minyak goreng di Banda Aceh. Hasilnya, pasokan minyak goreng tersedia namun harganya masih mahal di atas harga eceran yang ketentuan ditetapkan pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan minyak goreng ke Aceh akan segera stabil. Mendak menemukan pasokan minyak goreng di Pasar Al-Mahira, Banda Aceh, namun harganya masih mahal di atas ketentuan pemerintah. Saat ini harga minyak goreng di Pasar Banda Aceh berkisar Rp18.000 per kilogram untuk minyak kemasan, sedangkan minyak curah berkisar Rp15.000 per kilogram. Goreng di Aceh ada, tetapi harganya belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini jauh lebih penting, lebih baik daripada tidak ada sama sekali dan harganya tinggi. Jadi yang kita akan betulkan Pak Wali ke depan adalah suplainya diperbanyak supaya harganya sesuai dengan acuan harga pemerintah, yaitu 11.500 untuk curah, 13.500 untuk kemasan sederhana, dan 14.000 untuk kemasan premium. Sebelumnya Mendak juga sidak ke pusat pasar Kota Medan guna memastikan ketersediaan stok serta memastikan ketetapan harga minyak goreng di pasar. Lutfi mengklaim ketersediaan pasokan minyak goreng seharusnya telah stabil sejak 15 hari lalu. Namun saat mengecek langsung ke pusat pasar Kota Medan, ia masih menemukan distribusi minyak goreng yang masih belum merata. Tim Liputan iNews melaporkan. Guna menarik minat masyarakat untuk divaksin COVID-19, Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar vaksinasi berhadiah minyak goreng. Strategi berhasil karena masyarakat antusias untuk divaksin. Warga Kendari, Sulawesi Tenggara berbondong-bondong ke lokasi vaksinasi COVID-19 yang digelar Polresta Kendari Sabtu pagi. Mereka menerima vaksin booster COVID-19 yang berhadiah minyak goreng. Warga pun antusias bisa mendapat minyak goreng gratis di tengah kelangkaan. Senang juga, karena kita juga dikasih hadiah, tidak percuma juga kita disuntik. Kalau minyaknya Bu, untuk di wilayahnya Ibu, apakah masih langka atau gimana Bu?
Di wilayahku langka karena ibu kiosku itu habis minyaknya, jadi kita beli nggak ada. Di bagian mana itu? Di saya kos di Kancil. Pertama membantu masyarakat untuk kelangkaan ini. Kedua untuk menarik peminat supaya vaksinasi kita untuk masyarakat ini bisa mencapai target. Kegiatan ini menyediakan 1.000 dosis vaksin COVID-19 dan 1.000 liter minyak goreng. Vaksinasi juga menyasar lansia serta anak-anak. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau percepatan vaksinasi di Kabupaten Pidi Aceh pada Sabtu siang. Kapolri juga terhubung secara virtual dengan 6.441 titik di 34 provinsi yang juga menggelar vaksinasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Sabtu siang meninjau vaksinasi COVID-19 yang digelar di Pidi Convention Center Kabupaten Pidi Aceh. Vaksinasi massal ini ditargetkan menjangkau 5.000 orang. Secara umum, Polri menargetkan 67.000 dosis untuk Provinsi Aceh dan 1,5 juta dosis secara nasional. Tentunya ini semua kita lakukan dalam rangka kita meyakinkan bahwa masyarakat kita betul-betul mendapatkan imunitas dari kegiatan vaksinasi ini. Kita harus yakin bahwa masyarakat kita betul-betul sudah melaksanakan atau mendapatkan vaksinasi secara optimal. Dan itu tentunya adalah kunci bagi kita untuk bisa menangani dan mengelola laju Omikron dengan baik. Percepatan vaksinasi dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan imunitas dari serangan COVID-19, sehingga diharapkan tingkat kematian dapat terus ditekan. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual untuk memberikan pengarahan pengendalian pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia. Polisi meringkus puluhan remaja yang hendak tawuran di sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews.